Shalom, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan. Majelis GKJ Bekasi mengucapkan selamat pagi kepada segenap warga jemaat. Berikut disampaikan intisari warta gereja minggu ini. Warga jemaat baru telah diterima menjadi warga jemaat GKJ Bekasi. Yang pertama, Saudara Rona Via Kristanto dari GPDI Philadelphia Kalibaru, Banyuwangi. Kedua, Saudara Sinta Devi Mariolain dari GKP Jemaat Seroja, Bekasi. Yang ketiga, Saudara Stefanus Robert Dwi Wicaksono dari GKJW Jemaat Ketanggung, Ngawi. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat bersekutu di GKJ Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Donor darah. Komisi Pewartaan Kasih GKJ Bekasi bekerja sama dengan PMI Kabupaten Bekasi kembali akan mengadakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 September 2021 mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 11 WIB bertempat di Wisma Tamu GKJ Bekasi. Mohon partisipasi dari segenap warga jemaat. Info Komisi Remaja. Komisi Remaja GKJ Bekasi mengundang segenap warga jemaat remaja untuk mengikuti persekutuan doa remaja dan ibadah remaja yang diadakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Adapun jadwal selengkapnya dapat dibaca pada warta gereja minggu ini. Komisi Sosial Hukum dan Kemasyarakatan atau KSHK GKJ Bekasi. Dalam kegiatannya memberikan layanan pendampingan dan konsultasi hukum bagi warga jemaat GKJ Bekasi. Bagi warga jemaat yang ingin mendapat pendampingan hukum, dapat membaca petunjuk pelayanan konsultasi hukum KSHK pada warta gereja minggu ini. Demikian intisari warta gereja minggu ini. Warta selengkapnya, warga jemaat dapat membaca di warta gereja yang telah tersedia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Besta. Pagi. Pagi, Elma. Halo, Grace. Pagi. Gimana nih kabarnya? Kita bicara dari sisi rohani, iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Artinya, seorang remaja Kristen termasuk Pagi semua. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu Guru. Kangen gak sih ke gereja? Anak-anak? Sama siapa yang Kangen. sama ya. Kangen. Bi, kamu tahu nggak ini siapa? Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia berdarah dan disalibkan ya? Adik-adik ada yang tahu nggak kenapa Tuhan Yesus berdarah dan disalibkan? Karena mau menebus dosa kita. Mau menebus dosa kita. Karena mau menebus dosa kita. Itu kok Bi, ya? Karena untuk Ibadah dipimpin oleh Pendeta Octavianus Heri, PN, MSI. Selamat beribadah,
Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah ibadah pada saat ini kita persembahkan demi hormat, puji, dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kita dasari bersama dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing demikian. Bahwa pertolongan kita hanyalah di dalam nama Tuhan Allah, yang mencipta langit bumi serta segala isinya, yang terus melangsungkan pekerjaan tangannya bagi dunia miliknya, dan yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersuka cita pada hari ini karena boleh beribadah bersama-sama. Mari Bapak Ibu sekalian jemaat yang terkasih, kita ungkapkan sukacita kita dengan menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 23. Kita pujikan 2 kali. Kasih setianya, Dia mengasihi
harta dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hukum kasih pada ibadah kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, harus kita akui bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, acap kali kita lalai dalam mematuhi perintah Tuhan sebagaimana firman-Nya. Dalam perilaku kita, dalam tutur kata kita. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan melalui doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Allah yang selalu menjaga kami siang dan malam, Allah yang tidak pernah lalai dalam mencukupi segala kebutuhan kita, Allah yang kasih setianya tiada henti-hentinya kepada kami. Kami datang kepada Engkau Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami memohon ampun sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Karena harus kami akui Tuhan, kami acap kali, bahkan sering kali Tuhan, lalai memelihara tutur kata kami, lalai memelihara perilaku kami, sehingga kami tidak menjadi berkat buat orang-orang lain. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada Engkau agar Tuhan sendiri mau mengampuni segala dosa kami dan melupakan segala dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga dengan demikian hanya kelayakan dari Engkau Tuhan kami boleh datang kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan agar biar kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Karena dengan demikian Tuhan kami selalu diingatkan dalam perilaku kami, dalam kehidupan kami di waktu yang akan datang Tuhan, selalu memelihara dan mengingat firman-Mu. Dengarlah doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, saya undang untuk berdiri. Setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, memohon pengampunan dan merindukan anugerah-Nya, maka dia akan beroleh pengampunan dosa. Kita terima anugerah Tuhan pada saat ini dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-5 ayat yang 9. Demikian anugerah Tuhan bagi kita. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji nama Tuhan, berbahagialah orang-orang yang membawa damai, berbahagialah orang-orang yang disebut anak-anak Tuhan. Dan oleh karena itu, mari kita bersama-sama merespon anugerah Tuhan ini dengan menyanyikan bersama-sama pelengkap Kidung Jemaat 272 bait 1 dan 2. Pelengkap Kidung Jemaat 272 bait 1 dan 2. Kamu adalah garam dunia. Tiada gunanya, tiada
Jemaat, saya persilahkan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan atas kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama akan merenungkan sabda-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau menyatakan sabda kasih-Mu bagi kami, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Lindungilah kami dengan kuat kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus, dan bimbinglah kami dengan hikmat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar hamba-Mu yang menghantarkan sabda-Mu dan umat-Mu yang mendengarkan beroleh kekuatan baru, beroleh pencerahan baru, dan dimampukan untuk melakukan sabda-Mu. Di dalam Kristus Sang Sabda Sati, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada ibadah hari ini diambil dari Perjanjian Baru, Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut hukum yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tidak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dan dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merindukan sabda Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya!
Selamat berjumpa Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersama renungkan sabda Tuhan pada saat ini dari Yakobus 3 ayat 1 sampai yang ke-12 yang telah kita baca bersama-sama tadi. Saudaraku yang terkasih, apa yang menarik dari perkataan Yakobus di dalam ayat 1 sampai 12 di pasal 3 ini? Apa yang menarik tentang lidah yang disampaikan oleh Yakobus? Saudaraku yang terkasih, Yakobus sedang merefleksikan realitas yang dia lihat, dia alami, dia rasakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dan refleksi dari realitas yang dialami, dilihat, dan dicermati adalah bahwa lidah ternyata memiliki dua sisi. Yang pertama adalah sisi angel, bersifat malaikat. Dan yang kedua adalah demonik, bersifat jahat. Yang pertama adalah angelic seperti malaikat, yang kedua adalah demonik, bersifat jahat atau satanik. Itulah realitas yang dipotret oleh Yakobus dalam bacaan kita pada saat ini. Kita lihat yang pertama angelic, bersifat malaikat, memberkati dan juga menunjukkan bagaimana lidah itu sungguh-sungguh memegahkan perkara-perkara luar biasa. Dikatakan bahwa seperti kemudi kecil di kapal yang besar, meskipun angin itu yang mendorong kapal, tetapi kemudi kecil itu dia bisa mengemudikan kapal yang besar, sehingga kapal besar itu bisa diarahkan sesuai dengan keinginan dari pengemudi. Demikian juga lidah. Anggota tubuh yang kecil, tetapi dia bisa mengendalikan seluruh tubuh. Jika lidah kita sungguh-sungguh bisa mengendalikan, maka selamatlah seluruh anggota tubuh. Dan dengan demikian maka lidah bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Betapa pentingnya lidah ini. Oleh karena itu maka ada pepatah Jawa, ajining diri mergo saka kedaling lati. Artinya adalah harga diri seseorang itu ditentukan oleh ucapan lidah bibirnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tetapi kita bisa melihat juga bagaimana sisi demonik dari lidah yang dipotret oleh Yakobus. Dikatakan bahwa lidah pun adalah api. Saudaraku yang terkasih, di sini tidak dikatakan lidah seperti api, lidah laksana api, bukan, tetapi lidah adalah api. Artinya adalah bahwa lidah memang memiliki sisi jahat, sisi demonik, sisi satanik. Saudara yang terkasih, dikatakan lidah itu buas, lidah itu beracun, dan seperti api yang membakar hutan, api yang kecil bisa membakar hutan, maka lidah yang kecil itu bisa menodai seluruh anggota tubuh, bisa menghancurkan harga diri seseorang, bisa merusak bagaimana kehidupan seseorang. Dan kita bisa melihat ibu, bapak, dan saudara di sini, mulutmu harimaumu. Apa yang kita ucapkan, apalagi yang demonik dan satanik, maka itu akan menjadi harimau yang bisa menghancurkan dan menelan kita. Saudara yang terkasih, ternyata realitas yang dipotret Yakobus ada sisi demonik dari lidah. Bukan hanya laksana api, tetapi memang api itu sendiri ada unsur jahatnya. Dari mana kejahatan itu muncul? Pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka lidah manusia, keturunan Adam dan Hawa, menjadi ada sisi demoniknya. Saudara perhatikan bagaimana si ular menipu dengan lidahnya agar Adam dan Hawa makan buah terlarang. Dan apa yang kemudian menjadi dampak pertama kali dari dosa yang dibuat Adam dan Hawa, bukan laki-laki akan bekerja keras, menggarap sawah, ladang, atau wanita akan mengalami sakit pada waktu bersalin. Itu kemudian, tetapi dampak yang pertama-tama langsung terjadi dari dosa mereka adalah lidah mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tuhan, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dia yang menggoda aku. Dan perempuan itu
ular yang menggoda aku. Jadi lidah adalah dampak yang pertama dari dosa yang mereka lakukan. Dan sisi demonik ini terus-menerus sampai sekarang ini. Dan kita bisa melihat bagaimana orang yang sedang emosi, lalu kemudian yang terjadi adalah asal bicara, asal ngomong, dan kemudian yang terjadi adalah fatal. Bagaimana harga dirinya hancur, kehidupan jadi rusak hanya karena lidah. Dan Bapak, Ibu, dan Saudara, bukan hanya lidah yang secara fisik ya, tapi juga ada lidah virtual. Salah ketik, salah posting, tidak hati-hati, tidak dipikir dulu. That is adalah lidah virtual. Hati-hati. Bukan hanya lidah fisik, lidah virtual. Itulah yang harus kita perhatikan. Angelic and demonic. Maka Yakobus mengatakan, di satu sisi dengan lidah kita memuji Tuhan dan memberkati sesama, tapi di sisi lain kita mengutuk sesama dengan lidah kita. Angelic and demonic. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, banyak orang berpikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, itu adalah kekerasan secara fisik. Ketika kita menampar istri atau anak, atau kita menempeleng. Bukan hanya itu, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya secara physically, tetapi verbal. Melalui lidah, kita sebenarnya bisa jatuh dalam kekerasan verbal, dan itu masuk dalam kekerasan rumah tangga. Bukan hanya kekerasan fisik, kekerasan seksual, tapi kekerasan verbal. Nyun sewu, lo anak kayak gitu, kok kamu itu bodoh, nggak bisa ngerjain. Itu sudah kekerasan verbal. Bojo piye to goreng tahu kok gosong kaya ngene, tempe gosong iso goreng ra to kowe. Lah kowe kok bodoh banget ra iso goreng. Itu kekerasan verbal. Hati-hati. Dan yang menarik Ibu, Bapak, dan Saudara, Yakobus mengatakan demikian. Itu tidak boleh terjadi dalam lidah orang percaya. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, tidak boleh ada sisi demonik dalam ucapan lidahnya. Tetapi yang harus keluar adalah angelic. Kata-kata yang memberkati, kata-kata yang mengapresiasi, kata-kata yang memuji, bukan kata-kata yang demonik, yang satanik, yang jahat. Angelic, yes. Demonic, no. Itu yang harus terjadi. Bagaimana caranya Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih? Sumber dari kata-kata lidah adalah hati. Jadi yang kita bereskan adalah hati kita. Bagaimana hati kita murni, suci, kudus? Yang harus kita lakukan adalah hati kita mendekat kepada sang sumber hati yang suci, yaitu Allah. Jadi yang pertama adalah intimitas ilahi. Kita membangun keintiman dengan Allah, dengan pujian dari lidah kita, dari firman yang kita baca dengan lidah kita, dari nyanyian, dari doa yang kita ucapkan. Ketika setiap hari kita memuji, berdoa, berseru, dan kita membaca firman, lidah kita terbiasa untuk mencari sang sumber hati yang kudus itu. Sehingga hati kita terus-menerus akan menjadi murni dan suci karena bergaul intim dengan Allah. Intimitas ilahi, itu yang pertama. Yang kedua adalah, yang kita lakukan adalah blessing habit, yaitu kebiasaan habit memberkati. Bless, memberkati. Bagaimana kita membiasakan untuk mengapresiasi orang lain, membiasakan untuk memberkati orang lain. Bagaimana kita biasakan kalaupun memberikan kritik dengan konstruktif dan membangun atas dasar sayang kita, bukan karena benci dan apalagi menjatuhkan. Jadi blessing habit, kebiasaan memberkati, mengucap. Kalau ada terlintas pikiran untuk menghina, langsung kemudian mesin dalam hati kita, automatic mesin itu akan mengatakan no demonic. Dan kita sudah terbiasa olah batin kan karena intimitas dengan Allah tadi dan juga habit. Maka ketika itu dorongan itu muncul untuk memaki ataupun menghina, no demonic. Sehingga kemudian kita tidak jadi. Ada automatic mesin yang sudah kita
olah dan sudah kita persiapkan karena kita punya habit intimitas dengan ilahi maupun juga habit blessing yang sudah kita lakukan. Lalu ungkapkan kata-kata magic word dari keluarga misalnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Lalu terima kasih sudah dibikinin teh. Terima kasih sudah diantar. Meskipun dengan pasangan kita tetap mengucapkan demikian. Lalu juga saya minta maaf. Meskipun orang tua tidak ada salahnya minta maaf kepada anak. Lalu juga katakan saya memaafkan engkau. Dan juga jangan lupa katakan what can I do for you? Apa yang bisa saya bantu? Itu adalah the magic word, kata-kata angelic lidah yang luar biasa. Nah, saudara yang terkasih, habit dan ucapan kasih sayang. Mari kita juga lakukan bukan hanya kepada anggota keluarga, anggota persekutuan dan masyarakat, tetapi juga dengan makhluk hidup yang lain, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Anturium disayang-sayang, hewan itu dibelai-belai, dimandikan. Huruk ketekuk, huruk ketekuk, huruk ketekuk. Misalnya ya burung dibersihkan, lalu anjing dimandiin. Jadi kita bisa melakukan blessing habit itu, lidah yang memberkati kepada makhluk hidup. Dan jangan sampai kita lupa bahwa makhluk hidup, hewan dan tumbuhan, mereka juga punya perasaan. Mereka bisa mendengar dan bisa memahami. Saudaraku, kita akan saksikan sebuah video dari Relax Life yang berjudul Plants Can Listen and Understand. Tumbuhan bisa mendengar dan merasakan, mengerti. Di video itu ada beberapa eksperimen, diantaranya adalah bagaimana seseorang yang ada dua tumbuhan, yang satu diucapkan kata-kata berkat rasa sayang, yang satu itu dimaki-maki, dikutuk, dan kita lihat dalam beberapa waktu kemudian apa yang terjadi dengan dua tumbuhan ini. Ada juga ibu, bapak, dan saudara eksperimen yang menarik, karena ada dua tumbuhan, kemudian ada beberapa orang, salah satunya diminta untuk merusak tumbuhan yang satunya, dan kemudian yang terjadi ketika tumbuhan yang satu rusak, kemudian melalui lie detektor, maka temannya yang masih hidup, tanaman itu, bisa mengenali siapakah orang yang telah merusak temannya. Dan ketika ada orang lain didekatkan ke tumbuhan itu, flat, tidak ada masalah. Oh, bukan orang ini. Sampai kemudian orang yang merusak partnernya, teman tumbuhannya, itu datang, maka di situ akan ada ketakutan. Ada deteksi yang menarik yang menyatakan tumbuhan itu takut. Jangan-jangan dia juga akan mengalami nasib yang sama. Kita saksikan bersama. Plants can listen and understand. Kita bersama-sama bisa belajar dari tumbuh-tumbuhan. Do plants have senses? Yes, they do. This tree can see. To approach the support. Over the course of the next month, I'll be talking nice to plant A and mean to plant B. Let's begin. You are so pretty and so beautiful, and you're gonna grow so much because I love you. I love you. What's up, you dumb sack of crap? You trying to grow? You can't grow. Crap's a sack can't grow, you dumb sack of crap. You're so thirsty? Probably because someone's growing up so fast. Now shut up. You are so much prettier than all these sluts. Seriously, you should be in a botanical garden. I am serious. You look fierce. Oh man, you look like marijuana came down with polio. Okay, day 30. Time to see how it turned out. Plant A, you grew a total of 2 inches. I am so proud of you.
Plant B, you grew a total of, who gives a crap? You sack of crap. You couldn't do the one thing that you're supposed to do. Choose the better one. Between the wheat and tomato. Because the tomato is easier to parasitize. Compete to reach the support. Still try so hard. But finally give up. In 1966, Cleve Baxter, former CIA, made a polygraph test. He connected a dragon pot plant to a lie detector. Within a group, you can recognize the exact person who destroyed its partner, and also conveys the fear. Obviously, the plants have memory and feeling. According to Stefano Mancuso, Italian scientist, plants' memory can last at least 40 days. Plants, undoubtedly, have consciousness. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, makhluk hidup, hewan dan tumbuhan juga berhak mendapatkan ucapan lidah yang memberkati. Oleh karena itu, mari kita sayangi manusia dan semesta ini dengan lidah kita. Dengan dua hal, intimitas ilahi, dan yang kedua, blessing habit, kebiasaan-kebiasaan memberkati. Maka kita akan menjadi angel, malaikat bagi sesama dan semesta. Tuhan memampukan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk menjaga lidah kami, untuk memberkati sesama kami dan memuji Engkau, bukan menghina dan mengutuk sesama kami. Mampukanlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa, agar kami tetap menjaga lidah kami, dan kami dimampukan memulai dari keluarga kami, lalu juga di tengah persekutuan kami, dan di tengah-tengah masyarakat. Mampukanlah kami ya Allah. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami dalam pergumulan mereka, yang berjuang melawan sakit. Kiranya Tuhan memampukan saudara kami untuk menjaga lidah, supaya tetap berseru kepadamu, memuji Engkau, meskipun perjuangan sakit yang amat sangat dialami, tetapi mampukan mereka Tuhan untuk tetap memuliakan Engkau. Nyatakanlah kasih dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ya Allah, yang bergumul dengan pergumulan keluarga, kesulitan mendampingi anak-anak dalam sekolah, pergumulan ekonomi, pergumulan relasi-relasi yang mulai meretak. Ya Allah, lawatlah keluarga-keluarga kami dan mampukanlah mereka semua agar tetap menjaga dan mengendalikan lidah, sehingga tetap memuji Engkau dan tetap berjuang memberkati satu sama lain, sehingga Tuhan,
kami dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya oleh karena kesalahan, keseleo lidah di tengah-tengah keluarga kami. Lawatlah keluarga-keluarga kami ini, bukalah jalan dan berikanlah pertolongan ya Allah bagi kami. Bapa Surgawi, kami juga mohon Tuhan memberkati gereja Tuhan, GKJ Bekasi, di dalam perjalanan selepas usia 26 tahun ini. Mampukanlah kami untuk menjadi berkat bagi masyarakat, memberkati satu sama lain di tengah keluarga-keluarga kami, dan memberkati lingkungan sekitar kami. Dan ajar kami dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus, agar kami memulai dengan memberkati satu dengan yang lain, dengan lidah kami, yang sungguh-sungguh ya Allah kami jaga. Dan kami sungguh-sungguh memohon, mampukan kami untuk membangun intimitas dengan Engkau dalam disiplin rohani, agar hati sebagai sumber kata-kata lidah kami sungguh-sungguh ya Allah murni, suci, kudus, sehingga memberkati dan juga memuji Engkau ya Allah. Memberkati sesama kami, memuji dan memuliakan Engkau. Dan juga mampukan kami untuk berlatih melakukan habit, kebiasaan yang baik, memberkati, mengapresiasi, memuji, dan juga merengkuh, mendekap, memeluk, merangkul saudara-saudara kami maupun lingkungan sekitar kami. Intimitas ilahi dan blessing habit, kebiasaan-kebiasaan memberkati, mampukanlah kami, gereja Tuhan, untuk mewujudkannya. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami, agar kami semua baik pemimpin maupun rakyat menjaga lidah kami ya Allah, agar tidak saling mengutuk tetapi saling memberkati. Meskipun berbeda suku, agama, golongan, partai politik, tetapi ajar kami untuk mengendalikan lidah kami ya Allah, agar tidak tersulut malapetaka dan bahaya bagi bangsa kami, tetapi kami saling memeluk dan merengkuh ya Allah, dimulai dengan lidah kami masing-masing. Diberkati Tuhan bangsa kami dalam perjuangan melawan pandemi, dalam memajukan ekonomi, dalam membangun bangsa di usia 76 tahun ini. Berkatilah pemimpin bangsa, berkatilah rakyat bangsa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan kiranya melawat menjamah, menilik kami satu persatu, mengurai satu persatu isi hati kami, sehingga kami beroleh kelegaan dan damai sejahtera. Bapa, inilah syafaat dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat, kami berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna, mari kita bersama-sama memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kini saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan melalui scan barcode yang tertera di layar. Sebagai ayat pengantar persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14.
Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Mari kita memberikan persembahan kita dengan diiringi lagu pengucapan syukur dari Kidung Jemaat 287B, bait 1 sampai dengan 2. Sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita persembahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan doa yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita doakan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, yang senantiasa menyertai kami semua pada ibadah hari ini ya Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkenan menguduskan persembahan ini ya Tuhan. Tuhan juga berikan berkat untuk tangan-tangan yang mengelola, dan kiranya Tuhan berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini berguna bagi pekerjaan-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu. Kami berdoa agar kiranya berkat Tuhan juga melimpahi bagi tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini dengan penuh sukacita, ketulusan, dan kerelaan hati. Ajar kami juga ya Tuhan, untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita patut mengucap syukur karena hari ini kita masih hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Dan percaya bahwa segala rancangan Tuhan itu baik bagi kita. Kita diutus selalu senantiasa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Karena dengan kasih setianya, Tuhan menyertai kita. Marilah kita menyambut pengutusan kita dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 432, bait 1 sampai dengan 2, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan
tanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Allah yang Maha Kudus. Kembalilah dalam kehidupan dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan Allah menyinari saudara dengan cahaya dari wajah-Nya yang suci dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepada saudara dan senantiasa melimpahkan kepada saudara damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga